Akhwani rahimakumullah, hidup bukan untuk berada di masa lalu. Jadi masa lalu itu cukup disadari, yang baik sekarang kita syukuri, yang buruk kita istighfari, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan menikmati masa sekarang. Jadi jangan sampai masa sekarang hanya untuk menyesali masa lalu. Wah, seandainya dulu, kalau dulu saya tidak begini, kalau seandainya, buang semua itu. Yang ada adalah sekarang, saat ini. Saat ini saya dikasih Allah sehat, saat ini saya dikasih Allah waktu, saat ini saya dikasih Allah banyak kenikmatan yang tak terkira. Saya akan pakai ini untuk membuat Allah senang, ridha Allah, untuk membuat Allah senang dengan saya, membuat Allah cinta kepada saya. Kalau kita hidupnya seperti itu, mensyukuri ada saat ini, otomatis hal-hal yang buruk di masa lampau itu akan sirna dengan sendirinya. Karena orang yang syukur, orang yang mensyukuri keadaannya sekarang, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi tambahan nikmat, dan tambahan nikmat. Di antara tambahan nikmat yang paling besar itu adalah bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Itu tambahan nikmat yang paling besar. Bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Dosanya yang lampau otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah senang sama dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang yang kufur nikmat dikatakan siksanya pedih. Kalau orang yang mau mensyukuri nikmat, maka ditambah nikmat. Ditambah nikmat ya otomatis dosanya dihapus. Karena orang punya dosa kan bukan dalam nikmat, tapi dalam azab. Ya, dalam azab. Karena itu fokusnya sekarang, saat ini. Saat ini saya harus ngapain ya? Saat ini harus ngapain? Saat ini saya harus apa? Daripada mikir yang panjang-panjang, kalau saat ini lagi berada di hadapan orang tua, nikmati orang tua. Jangan di hadapan orang tua mikirin yang di luar. Sehingga kehilangan waktu untuk taat. Karena waktunya sekarang lagi bersama orang tua, di hadapan orang tua, duduk sama orang tua, harus ngapain? Jalankan perintah Allah kepadamu terhadap orang tuamu. Perintah Allah kepada kita terhadap orang tua kita. Oh, kita harus memandangnya dengan cinta. Oh, mendengarkan ucapannya dengan sayang. Oh, saya harus ngomong ya dengan lemah lembut, gak boleh ngomong kasar. Oh, saya harus menyabarkan diri saya untuk duduk bersama orang tua saya. Ya, kalau udah begitu akan ditambah nikmat. Kalau nanti kita punya rencana bisnis setelah duduk sama orang tua, kalau nanti kita punya rencana apapun setelah duduk sama orang tua, nanti itu akan dibereskan dengan berkat yang sekarang ini kita syukuri. Yang sekarang kita syukuri, yang nanti dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Pasti aku tambah nikmat. Nah, ini ndak lagi sholat, sekarang waktunya sholat, mikirnya harusnya sholat. Waktunya sholat, mikirnya makan. Nanti saya habis sholat, saya mau keluar, saya mau pergi ke restoran ini, saya mau ketemu sama teman-teman saya mau makan di warung sana. Nanti habis sholat, saya mau cari di menu ya warung-warung online. Ada warung online banyak, restoran online, saya mau cari menunya apa habis sholat. Tapi mikirnya dalam sholat, sehingga kehilangan waktu sholat, nikmat sholat. Nah, begitu pula ketika duduk bersama pasangan hidup. Masya Allah, ada suamimu, ada istrimu, duduk bersama, asik, gak usah ngobrolin orang lain. Yang aneh itu ketika duduk bersama ngomongkan orang lain. Ya, kecuali kalau obrolan itu obrolan yang bawa kebaikan, artinya ngomongkan yang baik-baik. Lagi belajar bersama, kita ngobrolkan kebaikan orang lain untuk dicontoh. Tapi gak usah ngobrolin hal-hal yang gak enak yang dialami orang lain atau gak enak tentang orang lain, sehingga kehilangan kenikmatan ngobrol dengan dirinya berdua. Yang lebih aneh, duduk bersama pasangan tapi ngobrolnya sama handphone. Ya, ngobrolnya sama handphone. Kehilangan kenikmatan saat ini. Saat ini lagi ngapain? Lagi duduk sama pasangan hidup saya. Ya udah, duduk dinikmati bersama pasangannya. Caranya bagaimana? Ajak ngobrol tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajak ngobrol tentang bagaimana sholat, ajak ngobrol tentang bagaimana zikir. Bukan ngobrol yang gak ada manfaatnya, menyesali masa lampau. Wah,
kemarin itu ya, seandainya saya jadi transaksi, saya akan dapat duit banyak. Oh, nggak jadi kok dibahas. Ya, nggak jadi kok dibahas. Wah, seandainya kemarin itu kita beli rumahnya, kita akan untung sekian. Oh, nggak dibeli kok dibahas. Nggak dibeli kok dibahas. Jadi hidupnya di masa lampau, duduk bersama pasangannya bukan ngobrolkan akhirat, yang diobrolkan al-fulus, wal duit, dinar, wa dirham. Yang diobrolkan cuma uang dan uang dan uang, ad-dunya wa dunya wa dunya. Sehingga nggak ada kenikmatan. Dalam obrolan itu bahkan susah rahmat mau turun. Rahmat mau turun itu susah karena obrolannya bukan dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau duduknya itu ngobrol tentang ketaatan. Masya Allah. Nikmat. Contoh tentang ketaatan, bab masakan itu ketaatan loh. Suami sama istri duduk makan sayur asem. Suaminya ngomong, wah enak bener nih sayur asemnya nih. Ini kan lagi ngomentari makanannya istri, ya bersama istri di meja makan atau di tempat makan. Enak bener ini, masya Allah, seger badan jadinya rasanya. Istri yang jawab, ini mas bisa aja. Padahal ini gak enak nih pasti ini, nyindir ini. Oh, enggak, ini enak bener ini. Kelihatannya obrolan biasa, tapi ini taat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dudukmu bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya di jalan Allah Ta'ala lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini 1 tahun. Oh, kama qala sallallahu. Diriwayat seperti itu. Itu nikmat. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, waktunya sekarang untuk melamunkan masa depan. Melamunkan. Nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Nanti kalau tanah yang di sana laku, saya mau beli rumah. Nanti. Sementara dia sekarang nggak mau kerja. Jadi sekarang ini hidupnya cuma nganggur, nggak mau bergerak. Nah ini kasihan. Ini namanya bukan punya cita-cita. Itu namanya melamun dalam syariat. Jadi cita-cita sama melamun itu beda. Ya, dikatakan kalau yang cita-cita itu bagus, tapi kalau melamun itu dari syaitan. Kalau melamun itu dari setan. Apa bedanya orang melamun sama cita-cita? Kalau orang punya cita-cita, nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Ya. Kalau sekedar begitu namanya ngelamun. Kalau cita-cita ya tidak pakai ngomong kalau nanti rumah itu laku. Waktunya sekarang langsung dipakai untuk jual rumah. Iklan sana, iklan sini, telepon sana, telepon sini. Ini rumah saya jual, banting harga, diskon 200%. Masya Allah. Ya, apanya yang 200% kan belum dijelaskan, kasih bintang kecil 1. Ini biasanya teknik iklan nih. Bintang kecil. Pak, ini maksudnya diskon 200% apa nih? Ya, 200% itu maksudnya begini, biaya ini saya hapuskan semua. Hilang biayanya itu. Nih, buat orang mau telepon, teknik periklanan dipelajari. Kemudian dia mulai ambil tasbihnya. Dia baca sholawat sebanyak mungkin, tawassul dengan sholawatnya. Mudah-mudahan ada pembeli yang datang. Nah, ini namanya kalau rumah itu nanti laku, saya mau beli mobil. Misal begitu. Kalau tanah yang di sana laku, saya akan hajikan Bapak. Masya Allah. Itu bagus, tapi ngelamun. Ya, melamun jelek. Cita-cita bagaimana? Kalau rumah itu laku, tanah yang di sana laku, saya akan hajikan Bapak. Langsung, mana KTP-nya? Nah, daftar tidak butuh biaya kok. Mana KTP-nya? Diurus semuanya, udah bergerak nih ngurus. Kemudian mulai proses menjual di sana. Itu namanya bukan duduk melamun. Tapi orang punya cita-cita. Itulah niat. Ya, makanya setelah hijrah, setelah Fathul Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Mekah tidak ada lagi yang namanya hijrah dalam arti pindahnya dari Mekah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada adalah kesungguhan dalam berjuang dan niat yang baik. Nah, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Niat itu punya satu cita-cita yang segera diiringi perbuatan. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Punya cita-cita, punya harapan, langsung ada aksi. Itu namanya niat. Kalau nggak ada aksi namanya malah melamun. Nah, di tahun yang baru ini, jangan kita jadi orang yang sibuk melamun. Tapi jadilah orang yang sibuk beraksi. Jadilah orang yang sibuk mewujudkan cita-cita. Ya, cita-citanya mulai diwujudkan dengan apapun yang bisa.
sebisanya. Karena itu tadi dalam profil picture saya dikatakan hidup bukan untuk dipikiri. Ya, bukan cuma mikiri hidup kok seperti ini ya, punya suami kok kayak gitu ya, punya istri kok seperti itu ya. Gak nyelesain masalah. Ngomongkan yang gak enak itu membuat semakin tidak enak. Memperbincangkan yang jelek membuat semakin jelek. Memperbincangkan yang negatif menjadi energi yang negatif. Ngomong yang baik-baik maka menjadi yang baik. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa iman, percaya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Bahkan sampai komentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh. Kalau suka makan, ya. Kalau suka makan, kalau enak itu dikomentari yang positif. Kalau nggak enak, diam, nggak usah dimakan. Kita diam, jangan dikomentari. Karena mengomentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh. Yang mencela makanan itu nggak boleh. Tapi Habib, saya pengen ini masakannya jadi enak. Ini makanannya nggak enak. Gimana cara komentarinya? Ya, komentari yang cerdas, yang sesuai syariat. Caranya gimana? Makanan ini enaknya luar biasa kalau garamnya dinaikkan sedikit.